Pada hari ini kita akan mempelajari elemen sistem komputer informatika kelas 8. Simak video ini sampai selesai agar kalian paham. Kita langsung masuk ke dalam peta konsep yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, di mana kita akan mempelajari tentang elemen sistem komputer yang di bawahnya ada komponen sistem komputer, ada gerbang logika pada CPU, dan ada pengalamatan memori. Di pengalamatan memori kita akan belajar tentang alamat memori dan juga bilangan heksadesimal. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari dua materi, yaitu komponen sistem komputer dan pengalamatan memori. Oke, kita pelajari yang pertama, yaitu komponen sistem komputer. Sebuah komputer terdiri atas 3 komponen, yakni hardware atau perangkat keras, ada software atau perangkat lunak, dan yang terakhir ada brainware atau pengguna. Ketiga komponen ini saling berhubungan satu sama lain, saling membutuhkan satu sama lain. Hardware tidak akan bisa digunakan tanpa adanya software. Software juga tidak akan ada gunanya tanpa adanya hardware. Dan brainware tidak bisa melakukan apapun tanpa adanya hardware dan software. Jadi ketiganya harus ada agar sistem komputer bisa bekerja dengan baik. Kita pelajari yang pertama, hardware atau perangkat keras. Nah, perangkat keras merupakan peralatan fisik dari sebuah komputer yang dapat disentuh dan dapat dipindahkan. Perangkat keras terdiri atas 4 bagian, yakni bagian masukan atau input, lalu ada bagian keluaran atau output, ada bagian pemrosesan atau prosesor, dan yang terakhir ada bagian penyimpanan atau storage. Nah, di alat input atau alat yang digunakan untuk memasukkan data, contohnya ada keyboard, mouse, touchscreen, mikrofon, joystick, scanner, dan barcode reader. Oke, yang kedua ada alat pemrosesan data atau alat proses. Nah, contohnya di sini ada unit control atau control unit yang merupakan bagian prosesor yang bertugas untuk mengendalikan perangkat yang terpasang pada komputer dari alat input, output, dan penyimpanan. Lalu ada unit aritmatika dan logika atau arithmetic logic unit yang merupakan bagian prosesor yang dapat mengolah data aritmatika dan data logika. Dan yang terakhir di alat pemrosesan data ada register yang merupakan sebuah memori kecil dengan kecepatan yang sangat tinggi yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Oke, lanjut yang ketiga ada alat output atau alat keluaran. Contohnya ada monitor, speaker, printer, LCD, dan antena. Dan yang terakhir ada storage atau alat penyimpanan. Contohnya yaitu ada flash disk, hard disk, ada penyimpanan awan atau cloud storage yang dapat menyimpan data di dalam Google Drive, OneDrive, Dropbox, dan sebagainya. Nah, lanjut ke software atau perangkat lunak. Nah, software terdiri atas 3 kategori, yaitu sistem operasi, perangkat lunak aplikasi, dan perangkat lunak pemrograman. Software berisi perintah atau instruksi untuk menjalankan komputer. Tanpa adanya software, komputer tidak dapat difungsikan. Kita pelajari software yang pertama, yaitu sistem operasi. Sistem operasi merupakan sekumpulan program yang ditulis untuk melayani program-program lain berinteraksi dengan perangkat keras. Contoh umum dari software sistem operasi yaitu untuk PC antara lain Windows, Linux, DOS, Unix, Solaris, macOS, sedangkan untuk ponsel ada Android dan iOS. Nah, cara kerja sistem operasi setelah pengguna memberikan perintah untuk menjalankan sebuah program adalah yang pertama,
pertama, mengirim data file atau bisa juga instruksi dari program tersebut ke memori. Kemudian setelah program dijalankan, maka program tersebut akan meminta sistem operasi untuk menyalin data yang diperlukan dari disk menuju memori. Lalu sistem operasi akan menjalankan kontrol terhadap program tersebut dan melanjutkan ke proses sistem komputasi yang diinginkan pengguna. Dan yang terakhir, ketika proses sistem komputasi sudah selesai, maka hasilnya dapat disajikan di alat keluaran seperti monitor. Yang kedua, perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi atau biasa disingkat menjadi aplikasi merupakan perangkat lunak yang dijalankan pada sistem operasi. Aplikasi adalah program komputer siap pakai yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan yang spesifik. Berbagai contoh program aplikasi diantaranya ada pengolahan kata atau word processor, pengolah lembar kerja atau spreadsheet, pengolah basis data atau database, ada program presentasi, ada peramban internet dan aplikasi pesan, ada desain grafis, dan yang terakhir ada multimedia. Contoh-contohnya bisa kalian baca sendiri, silahkan kalian pause agar leluasa untuk membacanya. Kemudian yang terakhir, kita pelajari dari software yaitu perangkat lunak pemrograman. Jika perangkat lunak aplikasi dirancang untuk pengguna dan sistem operasi dirancang untuk komputer atau perangkat seluler, perangkat lunak pemrograman ditunjukkan untuk programmer dan pengembang komputer yang menulis kode sumber. Perangkat lunak pemrograman adalah program yang digunakan untuk menulis, mengembangkan, menguji, dan mendebug program perangkat lunak lainnya. Contoh perangkat lunak pemrograman adalah C++, Visual Basic, Scratch, Python, Pascal, dan lain sebagainya. Kita pelajari materi berikutnya yaitu pengalamatan memori. Nah, ketika kalian menggunakan komputer, ada kalanya kalian perlu menyimpan pekerjaan kalian supaya masih bisa dibuka di waktu yang lain. Proses ini biasanya dilakukan pada perangkat penyimpanan, salah satunya yaitu hard disk. Nah, untuk melakukan penyimpanan data, perlu mekanisme yang disebut pengalamatan memori atau memory addressing. Komputer sering menampilkan alamat memori dalam sistem bilangan heksadesimal. Apa itu sistem bilangan heksadesimal? Nah, sistem bilangan heksadesimal adalah sistem bilangan yang menggunakan 16 macam simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Di mana A, B, C, D, E, F itu bisa dikonversikan A sebagai 10, B 11, C 12, D 13, E 14, dan yang F 15. Kalian harus betul-betul paham dan hafal 16 macam simbol ini ya. Nah, karena menggunakan 16 macam simbol bilangan, maka bilangan heksadesimal disebut juga dengan bilangan berbasis 16. Sistem heksadesimal mengorganisasikan memori utama ke dalam suatu byte yang terdiri atas 8 bit atau binary digit. Setiap byte digunakan untuk menyimpan satu karakter alfanumerik yang dibagi dalam dua grup setiap bagian 4 bit. Jika satu byte dibentuk dari dua grup 4 bit, setiap bagian 4 bit disebut dengan nibble. 4 bit pertama disebut high order nibble dan 4 bit kedua disebut low order nibble. Lanjut kita pelajari konversi bilangan biner ke heksadesimal. Cara konversinya yaitu bilangan biner dikelompokkan menjadi 4 digit dari kanan. Tiap 4 digit dikonversi ke heksadesimal dengan menggunakan konversi biner ke desimal, di mana konversi biner ke desimal ini sudah kita pelajari di elemen sistem komputer di materi himpunan dan sistem bilangan ya. Contoh, berapa sih heksadesimal dari biner 1100 110? Oke, caranya yaitu tiap digit bilangan
biner kita kelompokkan menjadi 4 digit mulai dari kanan. Ingat, mulai dari kanan ya. Di sini kita mulai dari kanan yaitu 0110, kita taruh di sini 0110. Lalu biner yang kedua, digit biner yang kedua 011, kita taruh di sini 011. Paham ya? Jadi tiap digitnya dibagi menjadi 4 dulu. 4 lalu 4. Di sini ada 3 binary digit, kalian bisa menambahkan 0 di sini ataupun tidak. Selama 0-nya ditambahkan di sebelah kiri tidak masalah untuk dimasukkan atau tidak, karena nanti tidak berpengaruh karena nilai dari 0 tetap 0 ya. Tapi kamu jangan menambahkan 0 di sebelah kanan, nanti akan jadi masalah karena akan merubah nilai dari desimalnya. Oke, kita hitung biner yang pertama dengan perhitungan biner ke desimal. Kita hitung 0110. 0110 kita hitung dengan perhitungan biner ke desimal, yaitu semuanya dikalikan dengan 2. 0 dikali 2 ditambah 1 dikali 2 ditambah 1 dikali 2 ditambah 0 dikali 2. Lalu setelah itu dipangkatkan mulai dari kiri, yaitu dari 0, 1, 2, dan 3. Lalu kita hitung bersama-sama. Di sini ada hasilnya yaitu 0 dikali 2 pangkat 0, 0, 1 dikali 2 pangkat 1, 2, 1 dikali 2 pangkat 2, 4, 0 dikali 2 pangkat 3 hasilnya 0. Sehingga kalau dijumlahkan 4 ditambah 2 hasilnya desimal dari 0110 hasilnya adalah 6. Demikian pembahasan untuk materi komponen sistem komputer dan pengalamatan memori bilangan heksadesimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.